بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut setia sampai akhir zaman. Injang menika tasih kita dibahas sebuah kitab karangan Abdul Qaqa Muhammad bin Shalih Al-Abdillah, giat agar semangat belajar agama, yaitu injang menika mengetahui hukum belajar ilmu syar'i, mengetahui hukum belajar ilmu agama. Tidak semua hukum menuntut ilmu menika keadaan adalah sunnah. Ada juga diberikan pahala bagi pelakunya dan tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Ada beberapa keadaan yang menuntut ilmu menika menjadi suatu yang wajib main, yang harus dilakukan bagi setiap orang, dan dia akan berdosa bila tidak melakukannya. Ada menuntut ilmu itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis menika dalam riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Rasulullah SAW mengatakan menuntut ilmu menika wajib bagi setiap muslim. Dalam keadaan yang lain, menuntut ilmu itu bisa menjadi fardu kifayah. Cukup karena wis okasi untuk belajar sama sing ngerti, ini fardu kifayah. Ya, sholat jenazah satu kampung orang tidak akan sholat jenazah kabar belas, maka dosa kabeh, tapi satu atau dua orang bisa mensolatkan, ini sudah mencukupi. Nah, ini fardu, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat secara umum. Bila tidak ada yang melakukannya atau untuk bisa mewakilinya, maka semua umat Islam berdosa. Namun bila ada sebagian yang melakukannya, maka itu sudah cukup. Dengan demikian,
haruslah diketahui batasan dan ketentuan ilmu syar'i yang wajib dipelajari bagi seorang, yaitu secara wajib ain ataupun secara umum atau kifayah. Mari kita dengarkan Ibnu Qayyim tentang jenis-jenis ilmu apa saja yang wajib kita pelajari. Maka beliau berkata, yang pertama yang harus wajib kita pelajari adalah 6 dari rukun iman. Iman kepada siapa yang pertama? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada Rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Ini wajib diketahui. Iman adanya hari kiamat. Kalau tidak belajar ilmu kiamat, nanti gampang terombang-ambing. Ada seseorang yang mengatakan tanggal 9 bulan 9 sewu 100 sama biyen gitu. Ada yang mengarang sesuatu karena kiamat bagi orang yang tidak punya iman, maka resahnya minta ampun. Malah sing ngeramal malah mati dhisik gitu. Kiamat ini wajib diketahui. Wajib juga iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Seorang nikah kadang-kadang diberikan takdir baik dan takdir buruk. Maka sudah hati-hati, sudah baca doa, ketika keluar rumah malah kepleset. Nah, ini takdir. Barangkali dengan kepleset itu ingin Allah mengingatkan, karena ingin menggugurkan dosa, ingin menguji kesabaran seseorang, maka Allah uji. Ini takdir baik dan takdir buruk. Jelalah orang hati-hati kok ya selamat, orang tua kok ya selamat. Nah, itu sudah takdir. Ini kita harus percaya pada takdir baik dan takdir buruk. Kedua, yang harus kita pelajari di menikah syariat Islam yang wajib, yaitu yang harus dilakukan oleh seseorang hamba. Misalnya tentang bab wudu, ini juga wajib. Nah, sakit wudu bagaimana mau sholat? Wudu yang benar kita pelajari rukunnya wudu, kita pelajari syaratnya wudu, kita pelajari sunnah-sunnah wudu, kita pelajari hal yang makruh wudu, dan juga kita pelajari yang membatalkan wudu. So wudu ini ngerti sing batalke. Apa ya yang makam iki iso batal ora? Nah, nyentuh apa pitik iki batal ora? Maka harus dipelajari. Nek nyentuh sithik batal ora ya? Bagi orang yang beriman nyentuh sithik akeh dia tetap batal. Orang boleh mati terus kok amin sidik ora apa-apa. Tidak demikian. Begitu juga wajib kita pelajari sholat. Syaratnya sholat nopo, rukunnya sholat nopo, wajib sholat, sunnah dalam sholat, makruh dalam sholat. Makruh di sholat itu harus sholat kalau makan bawang mentah, bawang putih makruh. Ngembon-boni nopo tangga nih. Mana iso sholat itu dalam keadaan mulut itu bersih, wangi. Maka Nabi mensunahkan mu'akad ketika seseorang badai tidak akan sholat, ketika badai membaca Al-Quran itu nek saged, ketika kita membaca firman Allah dalam keadaan mulut kita itu wangi,
dalam keadaan bersih. Maka Nabi sering bersiwak, menggunakan siwak ketika mau membaca Quran, ketika mau sholat, ketika wudhu. Bahkan Nabi ngendikakan, nek orang ngebut-buti umatku, niscaya setiap kali wudhu aku perintahkan untuk gosok gigi. Ini neng karena ini kok abot boten saged saben tiyang setiap wudhu niku napa gosok gigi. Neng nek iso sikat gigi, wah ini bagus sekali. Namun Nabi tahu bahwa ini perkara setiap wudhu kok sikat gigi ini abot. Sampai beliau mengatakan, seandainya tidak mempersulit, memperberat umatku, niscaya setiap kali mau sholat atau tiap kali mau wudhu akan sikat gigi. Paling enteng itu siwak, gimbal dan Arab Saudi. Dan iki paling kesih lapisin, gimbal siwak, bar digosok-gosokkan gigi digimbal. Nah ini saya rada napa? Nah boten kulinten. Nabi dicintai Nabi SAW. Begitu juga puasa, wajib kita pelajari. Mulai kapan poso, dari terbit matahari sebelum dan sampai tenggelam, yang membatalkan, yang syaratnya, rukunnya dan lainnya. Begitu haji, zakat, beserta syarat dan pembatalan. Yang ketiga, ilmu tentang 5 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi kesepakatan para rasul, semua syariat dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini adalah hal yang diharamkan bagi setiap orang dalam keadaan apapun. Melalui setiap nabi dan dilarang melakukannya adalah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini jangan sampai terjadi demikian. Gusti Allah itu membolehkan kok malah manusia melarang. Manusia Gusti Allah yang melarang kok malah berani membolehkan, ini bahaya. Makan daging babi, Gusti Allah yang melarang kok wani-wani mengharamkan. Nah ini tidak boleh. Apapun yang diharamkan oleh Allah kita juga manut. Yang keempat, ilmu tentang etika bergaul yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain. Setelah wau berkaitan dengan syariat antara hamba kali Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib juga kita ketahui adalah mempelajari tentang etika seorang hamba manusia dengan manusia yang lainnya. Baik secara khusus, manusia secara khusus niku sinten? Bojone, awake istri, bergaul dengan istri bagaimana? Dengan anak dan keluarganya, maupun secara umum dengan orang banyak. Kewajibannya dalam hal ini berbeda pada setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Kewajiban seorang pemimpin terhadap rakyatnya tidak sama dengan kewajiban seorang suami kepada keluarga dan tetangganya. Suami ini kok nggih pemimpin, pemimpin presiden ini kok nggih pemimpin, tetapi ada hal yang wajib yang harus diketahui supaya selamat dalam kepemimpinannya. Nah, saya sing di bawah itu oke, itu saya abot. Pemimpin Pak RT, Pak RW, Pak Dukung sampai tingkat presiden, itu hendaknya dipelajari. Wong dalam keluarga saja seorang suami bagaimana memimpin anak dan istrinya juga punya kewajiban. Itu berbeda-beda, wajib pelajarinya. Begitu juga kewajiban berdagang, mempelajari ilmu tentang jual beli tidak sama dengan kewajiban mereka yang bukan pedagang. Kalau pedagang itu harus sebelum jadi pedagang mempelajari kitab buyut, kitab jual beli.
ada hukum halal haram, ada ini boleh dan tidak. Ini harus dipelajari. Jangan sampai kita berdagang tetapi berdagangnya itu tidak sesuai dengan syar'i. Karena Arab Saudi dari pedagang, karena 90 dari 100 itu 90% uang itu beredar dalam perdagangan. Lain-lainnya dituntung, ya, jadi pegawai, jadi ini dan itu 10%, 90% jadi sugih dan di pedagang. Orang-orang Arab itu suka dagang. Namun diwanti-wanti sebelum berdagang wajib mempelajari kitab buyuk, kitab jual beli. Bagaimana tentang lenimbang ini iso aja dipun kurangi. Bagaimana supaya halal itu ya sing apik, ora nek nggur tok sing iso elek. Sing iso rada elek-elek cilik-cilik, sing dhuwur kuwi liteng-liteng gede-gede menggiurkan. Mbasan dibuka sing tuku kecewa, wah sing apik iki men dhuwur tok. Sing ning iso iki tok men cilik mentik gak ana sing guri dan barang. Nah, kecewa ini mempengaruhi halal haramnya. Maka Nabi itu berdagang yo jujur. Pemohon jari selama kudut ini sekian harganya, cacatnya selama kudut. Nah, jujur. Nah, dengan turun di monggo tulis sekian, kalau tidak ya jangan beli. Oh ini yang cacat demikian. Ada sebagian orang berdagang itu cacatnya lagi dikitokin. Sing dikitokin apa? Sing apik-apik. Nah, ini mendolimi pembeli. Maka dalam hal ini adalah dia wajib mempelajari tentang etika berdagang ingkang dipuncontohaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa wajib bagi setiap orang untuk mempelajari ilmu tentang hati, yaitu tawakal. Kita itu sudah ajak-ajak, ternyata kok tidak gelap dari tawakal Allah. Sudah kerja keras, ternyata Allah itu yang mengsak uprit. Nah, rasa uprit kerjanya orang maksimal, ya tawakal. Nah, yang memberi rezeki ini Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib mempelajari tentang inabah, yaitu taubat. Pelajari Nabi ini kan taubati sedina sehari istighfar, nonton sing dikatakan dalam hadis 70 kali istighfar, yang lain hadis 100 kali istighfar. Maka bagi orang yang pernah berbuat dosa wajib mempelajari tentang bagaimana tobat yang dicontohkan Nabi. Tobat yang diterima itu salah satunya adalah menyesali perbuatannya, tidak mengulanginya, kemudian ganti perbuatan yang jelek itu kepada yang baik. Ini ciri-ciri tobat diterima. Tidak tobat sambel, kita ibu hauha dulit melek. Kita namanya tobat yang kurang baik. Maka tobat yang diterima ya betul-betul menyesal dan takut dan berharap kepada Allah, karena semua ini diperlukan di setiap saat. Takut kita kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, ini diperlukan setiap saat. Sehingga kalau hati seseorang itu ada rasa takut kepada Allah, ketika seseorang mau berbuat yang tidak diridhoi Allah, akan ingat Allah. Mungkin akan ngapusi, wah Gusti Allah Maha Terhadap. Maka juga wajib mengkaji ilmu tentang sesuatu yang dilakukannya. Ketika ia sholat, maka ia harus mempelajari ilmu tentang sholat. Bila ingin haji, maka harus mempelajari bagaimana melaksanakan ibadah haji. Ini orang yang beribadah haji, ini ada namanya manasik haji. Supaya hajinya mabrur, tidak mardud. Mabrur niko haji yang diterima. Dan mardud itu haji yang ditolak, maka harus dipelajari hajinya. Apabila ingin memiliki harta yang banyak, maka dipelajari tentang perzakatan.
Boleh kita mempunyai harta yang banyak, men selamat hartanya, men barokah hartanya, harta yang tidak menyiksa pemiliknya. Pelajari tentang wajib zakat. Maka ini zakat harus pelajari sampai kapan diwajibkan bayar, sunnahnya, diterimanya dan lain-lainnya. Ini zakat ini ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Maka yang harus mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Begitulah seterusnya dalam setiap urusan kehidupan seperti nakah, jual beli dan lain-lainnya kita pelajari. Demikian singkat yang dapat kita sampaikan. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan mempelajari ilmu-ilmu agama sehingga bisa diterapkan dalam keseharian kita menurut keseharian yang berpedoman pada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.